Pernahkah kamu merasa begitu terhubung dengan seseorang, hingga pikiranmu terus tertuju padanya? Dalam psikologi, fenomena ini disebut sebagai emotional focus, yakni ketika seseorang menjadi pusat perhatian emosional kita. Pada video kali ini, kami akan membahas hal-hal yang dia rasakan ketika kamu selalu memikirkannya. Mari simak video ini sampai selesai. Pernahkah kamu merasa begitu terpikat oleh seseorang, hingga tanpa sadar dia menjadi pusat dari setiap pikiranmu? Setiap lagu, setiap tempat, bahkan setiap momen kecil seolah mengarah padanya. Kamu mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tapi hatimu terus berbicara dalam diam. Dalam psikologi, ketika kita memikirkan seseorang secara intens dan konsisten, hal itu bisa memengaruhi cara mereka merasakan kita, meski tanpa satu kata pun terucap. Manusia adalah makhluk yang peka terhadap energi dan emosi. Ketika kamu memikirkan seseorang, kamu tidak hanya menyimpan rasa itu untuk dirimu sendiri. Kamu memancarkan sinyal, baik lewat bahasa tubuh, ekspresi, atau bahkan pola interaksi yang berubah. Dan percaya atau tidak, dia sebenarnya bisa menangkap energi dari pikiranmu. Entah sebagai rasa nyaman, penasaran, atau justru tekanan yang tidak dia pahami. Pikiranmu tentang dia bukanlah ruang kosong, tapi pikiran itu bisa menjadi gema yang sampai ke hatinya. Lalu, apa saja yang sebenarnya dia rasakan ketika kamu terus memikirkannya? Apakah ada harapan yang tumbuh, atau hanya kebingungan yang muncul? Berikut ini beberapa hal yang dirasakan oleh dia ketika kamu memikirkannya, berdasarkan sudut pandang psikologi dan pengalaman emosional yang sering tak disadari. Yang pertama, dia merasa diperhatikan, meski tanpa kata. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, secara tidak sadar kamu akan menunjukkan perhatian melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan energi yang kamu pancarkan. Psikologi menyebut ini sebagai nonverbal emotional signaling, yakni komunikasi emosional tanpa kata-kata. Orang yang kamu pikirkan bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari cara kamu memperlakukannya. Contohnya, kamu mungkin lebih sering menatapnya, tersenyum saat dia lewat, atau menunjukkan gestur kecil saat bertanya kabar. Meskipun kamu tidak mengungkapkan perasaan secara langsung, dia bisa menangkap sinyal bahwa dirinya penting bagimu. Hal ini bisa membuat dia merasa dihargai dan diperhatikan, terutama jika dia sedang berada dalam fase hidup yang penuh tekanan atau kesepian. Ingat, perhatian yang konsisten, meski tanpa kata, bisa menjadi sumber kenyamanan yang tak terduga. Yang kedua, dia mulai memikirkanmu kembali. Dalam psikologi sosial, ada konsep yang disebut reciprocal thinking, yakni ketika seseorang menyadari bahwa dirinya dipikirkan, ia cenderung memikirkan balik orang tersebut. Pikiran dan emosi bersifat menular, terutama jika ada interaksi yang intens atau berulang. Misalnya, jika kamu sering memikirkan dia dan menunjukkan perhatian, dia bisa mulai bertanya-tanya, kenapa dia begitu peduli? Atau, apa aku juga merasakan hal yang sama? Ini bisa memicu proses refleksi dalam dirinya, bahkan jika sebelumnya dia tidak terlalu memperhatikanmu. Efek ini lebih kuat jika kamu dan dia memiliki koneksi emosional, seperti pernah berbagi cerita pribadi, mengalami momen bersama, atau memiliki kesamaan nilai. Pikiranmu tentang dia bisa menjadi benih yang tumbuh dalam pikirannya sendiri. Ingat, pikiran yang tulus bisa menumbuhkan benih rasa di hati orang lain, maka jangan ragu untuk menanamnya dengan niat baik. Yang ketiga, dia merasa terhubung secara energi. Psikologi modern dan beberapa pendekatan neuropsikologi menyebutkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menangkap emotional resonance, yakni getaran emosional yang dipancarkan oleh orang lain. Ketika kamu memikirkan seseorang secara intens, kamu bisa memancarkan energi yang membuat dia merasa terhubung, meski tidak tahu alasannya. Contohnya, pernahkah kamu tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang sedang kamu pikirkan? Atau merasa bahwa seseorang muncul di mimpimu setelah kamu memikirkannya terus-menerus? Ini bukan sekadar kebetulan, tapi bisa jadi hasil dari resonansi emosional yang saling terhubung. Energi emosional ini bisa membuat dia merasa nyaman di dekatmu, atau justru gelisah jika ada konflik batin. Semakin kuat intensitas pikiranmu, semakin besar kemungkinan dia merasakan dampaknya.
Jadi, pikiran adalah energi, maka gunakan dengan bijak, karena bisa menjangkau hati yang jauh sekalipun. Yang keempat, dia bisa merasa terbebani. Tidak semua perhatian yang kamu berikan akan diterima dengan nyaman. Dalam psikologi hubungan, dikenal istilah emotional pressure, yakni ketika seseorang merasa dituntut secara emosional, meski tidak secara eksplisit. Jika kamu terlalu sering memikirkan dia, menunjukkan perhatian berlebihan, atau berharap balasan, dia bisa merasa tertekan. Contohnya, jika kamu selalu muncul dalam setiap aktivitasnya, atau terlalu sering menghubunginya, dia bisa merasa bahwa kamu menuntut sesuatu yang belum tentu bisa dia berikan. Ini bisa membuatnya menjaga jarak, bukan karena tidak peduli, tapi karena ingin menjaga ruang pribadinya. Penting untuk memahami bahwa setiap orang punya batas kenyamanan emosional. Terlalu banyak perhatian bisa berubah menjadi beban, terutama jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang sehat. Ingat, cinta yang dewasa tahu kapan harus mendekat dan kapan memberi ruang, maka jangan biarkan perhatianmu berubah menjadi tekanan. Yang kelima, dia bisa merasa diidolakan. Ketika kamu memikirkan seseorang secara intens, kamu bisa mulai melihatnya sebagai sosok ideal. Dalam psikologi, ini disebut idealization bias, yakni kecenderungan untuk melihat seseorang lebih sempurna dari kenyataan. Jika dia menyadari bahwa kamu memujanya, dia bisa merasa bangga, atau justru tidak nyaman. Contohnya, kamu mungkin selalu memuji dia, membandingkan dia dengan orang lain, atau merasa bahwa hanya dia yang bisa membuatmu bahagia. Ini bisa membuat dia merasa di atas pedestal, yang kadang membuat hubungan jadi tidak seimbang. Beberapa orang menyukai perasaan diidolakan, tapi sebagian lainnya merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Jika kamu terlalu memikirkan dia sebagai sosok sempurna, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk mengenalnya secara nyata. Maka lihatlah dia sebagai manusia, bukan tokoh ideal, karena cinta sejati tumbuh dari kejujuran, bukan ilusi. Perlu diingat, memikirkan seseorang bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang bagaimana energi itu sampai padanya. Tanpa disadari, perhatianmu bisa menyentuh hatinya, entah sebagai kenyamanan, harapan, atau bahkan kebingungan. Namun, jangan biarkan pikiranmu terjebak dalam ilusi. Kenali batasnya, dan pahami bahwa rasa yang sehat lahir dari keseimbangan antara memberi dan menerima. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.